Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah lama kita tidak berjumpa, alhamdulillah bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 12 semester ganjil pada bab pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan masuk ke dalam kompetensi dasar 3.1 dan 4.1, yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, serta menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama hari ini yaitu menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, menjelaskan macam-macam perkecambahan pada biji, serta menguraikan tahapan pertumbuhan primer dan sekunder. Untuk IPK yang keempat akan kita pelajari pada pertemuan yang kedua. Baiklah, berikut ini adalah peta konsep pada materi pertumbuhan dan perkembangan. Terlihat di sana bagian yang berwarna biru yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu mencakup perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian perkecambahan yang dibagi menjadi epigeal dan hipogeal, pertumbuhan primer dan sekunder, serta pembungaan. Untuk bagian yang berwarna merah akan kita pelajari pada pertemuan kedua, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan baik secara internal maupun eksternal. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Perhatikan contoh grafik pertumbuhan tinggi tanaman jagung yang terdapat pada gambar. Sementara, perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Contohnya adalah proses pembungaan seperti yang terlihat pada gambar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Kita dapat melihat pertumbuhan makhluk hidup dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut, seperti bertambahnya tinggi suatu tanaman yang bisa kita gambarkan dalam bentuk tabel atau grafik pertumbuhan. Sejatinya, pertumbuhan dan perkembangan berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dari organisme itu sendiri dan eksternal dari lingkungan. Sehingga tahap perkembangan dimulai dari proses pertumbuhan itu sendiri, seperti pembentukan tunas, pertumbuhan vegetatif, hingga terjadi diferensiasi sel, histogenesis, organogenesis, dan gametogenesis, terbentuk bunga atau organ reproduktif. Untuk percobaan pertumbuhan dan perkembangan biasanya kita akan menggunakan auxanometer, yaitu suatu alat untuk mengukur pertumbuhan memanjang suatu tanaman yang terdiri atas sistem kontrol yang dilengkapi jarum penunjuk pada busur skala atau jarum yang dapat menggaris pada silinder pemutar. Karena alat ini sifatnya terbatas dan memang hanya terdapat di laboratorium, sehingga kita hanya menggunakan alat ukur berupa penggaris untuk mengukur tinggi tanaman. Jika tadi perkembangan dimulai atau berbarengan dengan pertumbuhan, maka pertumbuhan pada tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi cadangan makanan atau endosperma. Berikut ini adalah struktur biji. Terlihat bagian luar adalah testa, yaitu suatu selubung biji kuat yang berasal dari dinding bakal biji, berfungsi sebagai kulit biji. Selanjutnya ada hilum atau pusar biji
yang berfungsi untuk menyuplai makanan atau nutrisi untuk biji sampai biji itu matang. Berikutnya ada mikrofil atau liang bakal biji, merupakan suatu lubang tempat lewatnya serbuk sari yang membawa sel kelamin jantan dalam proses pembuahan. Selanjutnya ada embrio, di mana di dalam embrio terdapat plumula, yaitu bakal daun, radikula, bakal akar, epikotil, bagian sumbu embrio yang berada di atas kotiledon, hipokotil, bagian sumbu embrio yang berada di bawah kotiledon, dan endosperm, cadangan makanan yang terdapat pada jaringan yang mengelilingi embrio atau terdapat pada kotiledon. Kotiledon sendiri merupakan pembeda antara tumbuhan monokotil maupun dikotil. Kotiledon disebut juga daun lembaga berupa 1 atau 2 keping biji. Pada tanaman monokotil, kotiledon mengalami modifikasi menjadi skutelum dan koleoptil. Biji juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu biji yang tak berendosperm atau biji eksalbumin, contohnya biji bunga matahari, dan biji berendosperm atau biji beralbumin, contohnya biji jagung. Baiklah, setelah kita belajar tentang struktur biji, sekarang kita lanjutkan pembahasan mengenai perkecambahan. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perkecambahan? Perkecambahan ialah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi daun dan batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Tahapan perkecambahan antara lain, yang pertama, imbibisi dan absorpsi, yang kedua, hidrasi jaringan, ketiga, absorpsi oksigen, keempat, pengaktifan enzim pencernaan, kelima, transport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio, keenam, peningkatan respirasi dan asimilasi, serta yang ketujuh, munculnya embrio. Perkecambahan dimulai dari penyerapan air oleh biji sehingga beratnya bertambah. Pertambahan berat biji yang siap berkecambah pada kacang kira-kira 1,5 kali berat biji semula. Proses ini disebut dengan imbibisi. Setelah biji mengimbibisi air, embrio akan melepaskan giberelin atau Ga yang mengirimkan sinyal ke aleuron, yaitu lapisan luar endosperma yang tipis. Aleuron ini akan merespon giberelin dengan menyintesis dan mensekresikan enzim-enzim digestif yang menghidrolisis nutrien yang tersimpan dalam endosperma. Contohnya adalah enzim amilase dan protease. Enzim amilase ini akan menghidrolisis pati atau amilum yang tersimpan dalam endosperma. Gula dan nutrien-nutrien lain yang diserap dari endosperma oleh kotiledon atau skutelum dikonsumsi selama pertumbuhan embrio menjadi semaian. Ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama, tipe hipogeal, yaitu kotiledon tetap berada di dalam tanah. Plumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil. Hal itu disebabkan pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam testa dengan tunas muda dan akar muncul dari dalam biji. Contohnya adalah biji monokotil seperti jagung dan padi, serta dikotil, contohnya kacang kapri. Tipe perkecambahan yang kedua yaitu epigeal, di mana kotiledonnya terangkat ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Kotiledon muncul sebagai keping biji hijau. Hipokotil berbentuk kait dan ujung plumula terletak di antara 2 keping biji. Tujuannya agar ujung plumula terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah. Contohnya adalah tumbuhan dikotil seperti kacang hijau dan kedelai. Baik, setelah membahas perkecambahan, kita masuk ke pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sebetulnya apa sih perbedaan keduanya? Pertumbuhan primer
terjadi sebagai hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem primer, berlangsung pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Embrio memiliki 3 bagian penting. Yang pertama ada tunas embrionik, yaitu calon batang dan daun. Kedua ada akar embrionik, yaitu calon akar. Dan yang ketiga ada kotiledon, yaitu cadangan makanan. Pada pertumbuhan primer, daerah pertumbuhan pada akar dan batang berdasarkan aktivitasnya terbagi menjadi 3 daerah. Yang pertama, bagian paling bawah atau ujung adalah daerah pembelahan, di mana sel-sel di daerah ini aktif membelah atau meristematik. Yang di tengah atau yang kedua adalah daerah pemanjangan, berada di belakang daerah pembelahan. Dan yang ketiga, daerah diferensiasi, merupakan bagian paling belakang dari daerah pertumbuhan. Pertumbuhan tanaman merupakan hasil dari 3 proses. Yang pertama, pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis yang menghasilkan sel-sel anakan baru. Yang kedua, pembesaran sel, di mana terjadi pertambahan ukuran sel anak. Dan yang ketiga, diferensiasi sel, terjadi perubahan sel hingga terbentuk organ-organ atau spesialisasi. Sel-sel ini yang telah mengalami diferensiasi akan membentuk akar yang sebenarnya, serta daun muda dan tunas lateral yang akan menjadi cabang. Setelah fase perkecambahan, diikuti pertumbuhan 3 sistem jaringan meristem primer yang terletak di akar dan batang. Pada fase ini, tumbuhan membentuk akar, batang, dan daun. 3 sistem jaringan primer yang terbentuk sebagai berikut. Yang pertama, protoderm, yaitu lapisan terluar yang akan membentuk jaringan epidermis. Kedua, meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks pada akar di antara stele dan epidermis. Ketiga, prokambium, yaitu lapisan dalam yang akan berkembang menjadi silinder pusat, yaitu floem dan xilem. Akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman. Terlihat pada gambar pertumbuhan primer pada akar yang terbagi menjadi 3 daerah, yaitu pembelahan, pemanjangan, dan diferensiasi. Untuk pembelahan tersusun oleh sel-sel meristem yang berbentuk kotak dan berukuran sangat kecil, terdapat pada bagian ujung di belakang tudung akar. Pada daerah ini terdapat meristem primer dan meristem apikal dengan sel-sel yang aktif membelah atau meristematik. Meristem apikal merupakan pusat pembelahan sel. Daerah berikutnya yaitu pemanjangan, tersusun atas sel-sel yang memiliki kemampuan untuk membesar dan memanjang. Pembentangan sel di daerah ini akan mendorong akar untuk menembus tanah. Dan yang terakhir, diferensiasi, tersusun atas sel-sel yang mengalami proses diferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus. Epidermis pada daerah diferensiasi sudah terdiferensiasi pada tumbuhan dan terdapat bulu-bulu akar, xilem, dan floem. Tudung akar atau disebut juga kaliptra berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Fungsi lain ujung akar yaitu memudahkan akar menembus tanah karena tudung akar dilengkapi dengan sekresi cairan polisakarida. Perbedaan antara tudung akar dikotil dan monokotil yaitu sebagai berikut. Pada tudung akar dikotil, antara ujung akar dengan kaliptra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik tumbuh pada kaliptra tersebut. Sementara pada tudung akar monokotil, antara ujung akar dan kaliptra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik tumbuh tersendiri yang disebut kaliptrogen. Sel-sel kaliptra yang dekat dengan ujung akar mengandung butir-butir tepung yang disebut kolumella. Berikut ini disajikan gambar jaringan meristem apikal akar. Terlihat huruf A menunjukkan tudung akar, huruf B meristem, huruf C daerah pemanjangan sel, huruf D korteks, huruf E floem, dan huruf F xilem. Berikutnya, pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan
atau titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasa disebut kuncup. Di dalam kuncup, ruas batang dan tonjolan daun kecil atau primordia memiliki jarak yang sangat pendek karena jarak internodus atau antar ruasnya sangat pendek. Pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel terjadi di dalam internodus. Berikut ini disajikan gambar meristem apikal batang. Terlihat bagian-bagiannya dimulai dari zona pembelahan, zona pemanjangan, zona diferensiasi, dan membentuk jaringan permanen. Nah, setelah tadi kita sudah membahas mengenai pertumbuhan primer, sekarang kita masuk ke pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder, yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil, gimnosperma, dan menyebabkan membesarnya ukuran atau diameter tumbuhan. Tahapan pertumbuhan sekunder pada akar dan batang. Yang pertama, sel-sel kambium vaskuler terletak di antara xilem dan floem. Selanjutnya, sel-sel kambium vaskuler tersebut melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan floem sekunder. Pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Pertumbuhan sekunder pada batang yang disebabkan oleh kambium akan membentuk lingkaran tahun. Pembelahan kambium vaskuler terjadi sepanjang tahun, tetapi kecepatan pembelahannya pada musim hujan dan musim kemarau tidak sama. Pada musim hujan, kecepatan pembelahannya lebih tinggi sehingga menghasilkan pertambahan diameter batang yang lebih besar. Bisa kita lihat pada gambar bagian yang lebih terang, yaitu terjadi pada musim hujan atau disebut juga kayu musim hujan. Sementara di bagian yang agak gelap terjadi pada musim kemarau atau disebut kayu musim kemarau. Nah, setelah kita membahas pertumbuhan baik primer maupun sekunder, sampailah kita ke proses perkembangan dengan terbentuknya bunga atau pembungaan. Ada 6 tahapan pembungaan antara lain induksi bunga, inisiasi bunga, menuju bunga mekar, antesis, penyerbukan dan pembuahan, serta perkembangan pemasakan buah dan biji. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar dan penjelasan berikut. Tahapan pembungaan yang pertama, induksi bunga atau evokasi. Jaringan meristem berubah menjadi jaringan meristem reproduktif. Yang kedua, inisiasi bunga, di mana terjadi perubahan morfologis dari tunas vegetatif menjadi bentuk kuncup reproduktif. Yang ketiga, menuju bunga mekar, terjadinya diferensiasi bagian-bagian bunga atau megasporogenesis dan mikrosporogenesis untuk penyempurnaan serta pematangan organ-organ reproduksi jantan dan betina. Yang keempat, bunga mekar atau antesis. Sesuai dengan namanya, pada dasarnya tahap ini terjadi pemekaran bunga. Biasanya, antesis terjadi bersamaan dengan masaknya organ reproduksi jantan dan betina. Berikutnya, penyerbukan dan pembuahan, terbentuknya buah muda. Dan yang terakhir, perkembangan pemasakan buah dan biji, diawali dengan perbesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan endosperm atau cadangan makanan, dan selanjutnya terjadi perkembangan embrio. Baiklah, alhamdulillah materi pada pertemuan hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan pertumbuhan dan perkembangan pada pertemuan kedua mengenai faktor internal dan eksternal pertumbuhan. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Assalamualaikum